Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore ya untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini nantinya ya fix di tahun 2023 Bapak Ibu. Di sini kami sampaikan ada beberapa kategori guru honorer yang berpotensi ya. Jadi ini masih berpotensi ya, belum fix 100% ya, karena belum ada permenpan baru, tapi kami katakan berpotensi tidak perlu ikut tes P3K 2023, nantinya itu langsung diangkat ASN 2023 jika formasi linear tersedia. Semoga Bapak Ibu termasuk ya. Jadi THK 2 dan P1 apakah 100% aman Bapak Ibu? Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan dukung channel ini untuk menembus 90.000 subscriber di awal tahun 2023 Bapak Ibu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja Bapak Ibu to the point. Kategori guru honorer ini berpotensi tidak perlu ikut tes lagi dan langsung diangkat menjadi ASN 2023 jika formasi linear tersedia. Oke, let's go Bapak Ibu ya, kita ke videonya. Jadi di sini ada beberapa kategori Bapak Ibu ya yang kami sudah simpulkan, dan kami masih berdasarkan di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, berarti masih regulasi tahun 2022. Jadi di sini kami katakan ya, apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa sewaktu-waktu berubah apabila sudah terbit Permenpan RB yang baru. Jadi kenapa kami menggunakan Permenpan RB nomor 20? Karena memang belum ada Permenpan RB yang akan menggantikan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Jadi video ini masih valid untuk kita bahas pada hari ini. Fix 2023, kategori guru honorer ini tidak perlu ikut tes P3K 2023, tapi wajib lakukan ini. Jadi ada beberapa tahapan yang Bapak Ibu lakukan apabila Bapak Ibu masuk kategori guru honorer yang tidak perlu ikut tes P3K 2023. Maksudnya tidak perlu ikut tes, tidak perlu ikut tes CAE, CAT ya, tidak perlu ikut tes seleksi, tes kompetensi, tes pengetahuan, tidak perlu. Nah, jadi di sini ada yang pertama ya, kategori pertama adalah X kategori 2 Bapak Ibu ya. Jadi X kategori 2 atau THK 2. Nah, jadi ini yang admin katakan kategori guru honorer yang tidak perlu ikut tes P3K 2023. Yang pertama, X kategori 2 atau THK 2 yang tercatat di database BKN dan tercatat di Dapodik, tidak sempat ikut seleksi P3K atau masuk kategori P1 dan P2 tapi gagal lolos ASN 2021 dan 2022. Jadi kategori 2 ini THK 2 ini adalah guru honorer yang masa pengabdiannya sudah sangat lama, usianya juga sudah tua Bapak Ibu ya, dan masuk dalam database BKN dan tercatat di Dapodik. Ini kemarin sangat menjadi prioritas di tahun 2022 berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, dan admin yakin apabila masih ada THK 2 yang belum lolos di tahun 2022, admin yakin ya sebelum Permenpan RB-nya terbit, saya yakin bahwa kategori 2 ini tidak bakalan dites, bakalan diangkat langsung Bapak Ibu ya jadi ASN, asalkan nanti memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, termasuk kevalidan Dapodik, kemudian tercatat di database BKN, atau misalkan di Dapodik jenis PTK-nya linear dengan mapel dan ijazah yang dimiliki. Itu hal-hal teknis ya, yang harus diperhatikan oleh kategori guru honorer yang tidak perlu ikut tes Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Kemudian berikutnya adalah ini Bapak Ibu ya, P1 tanpa formasi ya, semua sudah ketahui ya, kami tiap hari bahas itu Bapak Ibu ya. P1 tanpa formasi, mulai guru honorer negeri, guru swasta, lulusan PPG. Apabila Bapak Ibu masuk dalam P1 tanpa formasi, maka Bapak Ibu itu sudah dinyatakan lulus PG di tahun 2021 dan 2022, tapi tidak dapat formasi, maka nantinya status P1 Bapak Ibu itu tetap terbaca di
2023. Yang jadi pertanyaan, siapa itu P1 tanpa formasi? P1 tanpa formasi itu bisa saja adalah guru negeri, guru swasta dan lulusan PPG yang sudah lolos passing grade tapi tidak mendapatkan formasi. Ini P1 tanpa formasi itu tidak perlu lagi tes nantinya di tahun 2023 Bapak Ibu ya. Oke, itu yang harus Bapak Ibu pahami dan istilahnya Bapak Ibu cermati ya. Jadi P1 tanpa formasi sisa memperbaiki ya beberapa data yang ada di Dapodik ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ya di tahun ini tahun 2022 tidak usah ganggu-gugat akun SSCASN-nya, apalagi mencoba mendaftar di P3K teknis ataupun P3K Kemenak, padahal Bapak Ibu posisinya adalah P1 tanpa formasi di sekolah negeri naungan Kemendikbud. Itu sangat merugikan nantinya status Bapak Ibu ya. Kami sudah bahas di video sebelumnya, Bapak Ibu bisa lihat apa yang kami bahas di video-video sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi P1 jadi guru swasta ya kalau lolos PG itu masuk P1 juga, bahkan juga untuk lulusan PPG. Itu yang wajib Bapak Ibu ketahui ya. Jadi perbaiki data Dapodik, jenis PTK Bapak Ibu itu wajib valid. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu guru. Kemudian kategori berikutnya adalah ini ya, guru honorer negeri ya. Jadi ini kami katakan untuk sementara guru honorer negeri tercatat P2 atau P3, berarti masuk Dapodik dengan masa kerja rata-rata sudah di atas 3 tahun atau masa pengabdian sudah sangat lama. Ini juga sudah termasuk di dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, dan mudah-mudahan saja nantinya di Permenpan RB berikutnya atau Permenpan RB untuk P3K guru tahun 2023 itu juga tetap mengakomodir guru honorer negeri yang masa kerja 3 tahun ke atas agar tidak perlu lagi dites, apalagi kalau memang masuk dalam kategori P1, P2 atau P3 Bapak Ibu ya. Karena sungguh tidak adil kalau di tahun 2022 tidak perlu ikut tes tetapi di tahun 2023 ikut tes. Itu sangat tidak masuk akal, dan ketika itu terjadi maka secara otomatis pelaksanaan P3K 2023 saya jamin 1.000.000% bakalan kacau balau Bapak Ibu ya. Jadi intinya kalau di tahun 2022 sudah Permenpan RB itu sudah sangat pro kepada guru honorer yang masa pengabdiannya lama, maka di tahun 2023 harusnya sih eksekusinya itu jauh lebih cepat lagi Bapak Ibu. Jangan justru dites lagi ya. Itu yang kami tidak inginkan Bapak Ibu guru yang terhormat ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi di kategori berikutnya. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa info ini masih berdasarkan Permenpan RB tahun 2022 dan bisa berubah sewaktu-waktu jika ada keputusan luar biasa ya dari pemerintah atau ada regulasi baru. Tetapi jika berdasarkan fakta, harusnya kategori di atas tidak dites lagi di tahun 2023. Masa di tahun 2022 tidak dites, di 2023 dites, itu bobrok namanya Bapak Ibu ya. Jadi admin yakin apa yang kami sampaikan ini validnya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Nah, ini yang wajib Bapak Ibu perhatikan ya, yaitu jenis PTK di Dapodik ya. Jadi ini khusus bagi P1 ya, P2, P3 yang belum diangkat ASN di 2022, itu perbaiki jenis PTK Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa jenis PTK itu ada dua. Ya, ini di Dapodik ya, ini di Dapodik. Yang pertama kalau di SD ya ada guru kelas. Kalau kemudian ada guru mapel. Kalau ijazah Bapak Ibu PGSD, maka jenis PTK-nya wajib guru kelas. Sekalipun di sekolah Bapak Ibu tidak mengajar sebagai wali kelas. Anggaplah di sekolah Bapak Ibu adalah Bapak Ibu mengajar olahraga, tetapi ijazah Bapak Ibu itu adalah PGSD guru kelas. Nah, di Dapodik apa yang ditulis? Jenis PTK-nya tetap guru kelas meskipun Bapak Ibu mengajar olahraga, karena kita melihat linearitas ijazah. Ijazah Bapak Ibu itu adalah PGSD guru kelas, berarti harus guru kelas. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan agar nantinya Bapak Ibu bisa resum di SSCASN tahun 2023. Selain itu Bapak Ibu juga wajib ya selalu memperhatikan info GTK Bapak Ibu ya, termasuk verbal ijazah. Jangan sampai ada perubahan mendesak di verbal ijazah Bapak Ibu tidak lihat ya, selalu dimonitor ya info GTK Bapak Ibu. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan, jika ada kelebihannya silakan diaplikasikan.
Admin akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.